Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo. Ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat. Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Di hadapan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP, Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024. Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas, Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya, Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan kepala negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab.
Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi-Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nila Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat
berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya gitu-gitu. Saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat, tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari, ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya, bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin, dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga, Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya, seperti itu? Ya betul, tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat, pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misal hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Nah kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Dannya itu kemarin itu. Karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal kayak nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah
ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. Ya betul, karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih, itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain, ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan, bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan, kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan, ya. Kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam, terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik, karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri. Terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa. Terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah kesalahan bagi Prabowo? Pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Ari ya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian
gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya Ya. kemarin. Kemudian yang kedua di anu lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang gak penting, itu harus segera, harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis itu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu takut. ya Jadi tugas kan yang sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar. Gitu, Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ya Pak Arya. Kemudian peran penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak? Ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu 2 topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, itu namanya nggak debat. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama
cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh. Nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktunya udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Yang kayak gitu-gitu penting. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? Ya ada dua makna simbolis. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus juga menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar juga untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk juga kandidat untuk menyuguhkan substansi dan juga gagasan yang pasti, tidak kemudian hanya melakukan gimmick atau serangan-serangan yang justru itu juga tidak bermanfaat juga untuk pemahaman publik. Pak Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya, meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali, Pak Ari. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. Oke, sukses selalu ya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo, ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat.
Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Dihadapkan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP, Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024. Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas, Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya, Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat, gubernur, dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan kepala negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab. Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo.
Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi-Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting tapi malah dominan gitu sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia, seperti itu juga
sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Mhm. Jadi posisi itu saya kira eh, hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing Ya. oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Hmm. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat, tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syaiful Laidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul, tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat, pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified pastinya bisa gitu. Ya. Nah kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Dannya itu kemarin itu. Karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal kayak nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya, Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. Ya betul, karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu
nggak jernih itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan, ya. Kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik, karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi begitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah kesalahan bagi Prabowo? Pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Arya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin
mempermalukan hal-hal yang nggak penting itu harus segera, harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Nggak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan. Itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena. Gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat. Terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu. Nggak apa-apa menurutku. Karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan, ya habis gitu toh. Ini kurang menarik, karena ini ukuran debatnya capres-cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu apa takut. ya Jadi tugas kan yang sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar gitu, Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu itu yang kemudian Ah, harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ah, ya ah, Pak Arya. Kemudian peran ah, penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini ya. apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. Ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Mhm. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu. Dua topik tadi. Karena serapan isu tentang konflik di sana, Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu, Ya. kalangan kelas menengah itu mungkin populer. Tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang itu namanya nggak debat. Ya. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan, dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh. Nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktunya udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Ya kayak gitu-gitu penting.
Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya, pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? ya ada dua makna simbolis. Aha. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus juga menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para yang tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar juga untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk juga kandidat untuk menyuguhkan substansi dan juga gagasan yang pasti, tidak kemudian hanya melakukan gimmick atau serangan-serangan yang justru itu juga tidak bermanfaat juga untuk pemahaman publik. Pak Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya, meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali, Pak Ari. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. Oke, sukses selalu ya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo. Ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat. Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Dihadapkan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng.
Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024. Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas, Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya, Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat, gubernur, dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan kepala negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam, yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu, Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab. Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi-Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi yang lain ini juga punya kelemahan karena
eh, publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata eh, tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan Ya. kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya nggak sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global, terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempatnya. Gitu-gitu saya kira, apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia, seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini, yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya
kaitan inilah antar satu sama lain, pasti tim yang membriefing para kandidat tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul. Tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat. Pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misalnya hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi, cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Ya. Nah kemarin ini agak kaku, nah itu yang kurang membuat debat itu hidup, sekedar kayak cerdas cermat gitu. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal karir nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya Pak Arya agar kemudian lebih bisa dinikmati dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. Ya betul, karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu gak jernih itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang di dalam struktur kekuasaan bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik.
Karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah Saya kira kesalahan bagi Prabowo? itu pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan Ya. kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Ari ya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang gak penting, itu harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari
relnya nggak ngingatin, moderator perlu mengingatkan itu. Nggak apa-apa menurutku. Karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan, ya habis gitu toh. Ini kurang menarik, karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan Iya, nggak perlu takut. ya Jadi tugas kan yang sebenarnya bisa begitu. mengukur gitu. Kan bisa mengukur maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring, ya menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar. Gitu, Mbak. Tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ya Pak Arya. Kemudian peran penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak? Ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu 2 topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu, kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, itu namanya nggak debat. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan, dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data, itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh. Nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktunya udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Ya kayak gitu-gitu penting. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga. Ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu, atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? Ya, ada 2 makna simbolis. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi yang lain ini juga punya kelemahan, karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, yang perlu nanti
Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para yang tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar juga untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk juga kandidat untuk menyuguhkan substansi dan juga gagasan yang pasti, tidak kemudian hanya melakukan gimmick atau serangan-serangan yang justru itu juga tidak bermanfaat juga untuk pemahaman publik. Pak Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali, Pak Ari. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. Oke, sukses selalu ya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo. Ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat. Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Di hadapan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP, Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024.
Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas, Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya, Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan kepala negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam, yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu, Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab. Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi-Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang
berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini. Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global, terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu-gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik. Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia, seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini, yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain, pasti tim yang membriefing para kandidat tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu.
Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul, tepat sekali itu. Nah ini kan Hmm. kemampuan artikulasi penting. Ya. Eh, eh, Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat, pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misal hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified mestinya bisa gitu. Nah Ya. kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Mhm. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu dok. Mestinya kalau ada hal kayak itu nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya, Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati Ya, dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. ya betul. Karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing, yang nanti akan memberi input, menyampaikan itu ke dalam olahan mereka, kemudian diartikulasikan. Karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu nggak jernih itu bisa beda, bisa meleset gitu. Dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang masih di dalam struktur kekuasaan bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Ya, kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu.
Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah Saya kira kesalahan bagi Prabowo? itu pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan Ya. kalau tidak tepat di dalam mengolah, sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh, sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat Oke. 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Ari ya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang gak penting, itu harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Ini juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis itu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan tugas kan yang sebenarnya bisa mengukur gitu. Kan bisa mengukur, maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring
ya menggiring itu. Enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang anu gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar gitu, Mbak. Tidak, ya oke, tidak keluar dari koridor waktu itu yang kemudian Ah, harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ah, ya Pak Arya. Kemudian peran ah. penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. Dua pertanyaan terakhir dari saya. Pak Ari, ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. Ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh. Tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Mhm. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu. Dua topik tadi. Karena serapan isu tentang konflik di sana, Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu, Ya. kalangan kelas menengah itu mungkin populer. Tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan, karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, nah, itu namanya nggak debat. Ya. Jadi itu kalau hal-hal, karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Mhm. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan, dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah, harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh. Nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktunya udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Yang kayak gitu-gitu penting. Mhm. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya, pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? ya ada dua makna simbolis. Aha. Bukan saya ya. Makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena eh, publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata eh, tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, Hmm. yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak Ya. sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya Hmm. kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap
punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami eh, problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Oke, ini kemudian bisa menjadi PR besar juga untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk juga kandidat untuk menyuguhkan substansi dan juga gagasan yang pasti, tidak kemudian hanya melakukan gimmick atau serangan-serangan yang justru itu juga tidak bermanfaat juga untuk pemahaman publik. Pak Ari, terima kasih banyak untuk kesempatannya, meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali, Pak Ari. Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. Oke, sukses selalu ya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo. Ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat. Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Dihadapkan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP, Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024. Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024.
yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya, menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan Kepala Negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam, yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu, Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab. Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi-Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting tapi malah dominan gitu sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga
bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global, terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik, global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat plural dengan daya jangkau, komposisi etnis, agama, dan sebagainya itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempatnya. Gitu-gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik? Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini, konflik yang kemudian terjadi, bagaimana positioning Indonesia seperti itu juga sedianya bisa menjadi hal krusial yang nantinya bisa dibahas dalam debat. Ini kalau kita berbicara soal tema debat, Pak Ari, ada sosok Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di sini yang mana sangat erat kaitannya dengan tema yang nantinya dibahas selama perdebatan. Apakah kemudian hal ini bisa saya sampaikan cukup menguntungkan juga untuk pasangan 02 dalam kemudian menguasai materi yang ada? Sekarang ini kan informasi makin terbuka, Mbak. Jadi posisi itu saya kira hampir sama ya, karena toh para kandidat ya calon presiden ini kan nanti di briefing oleh tim yang satu sama lain akan mengeksplorasi dari sisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dieksplorasi. Nah, menurut saya ketiganya punya posisi yang sama, sehingga nanti kan persoalannya adalah kemampuan penajaman isu mana yang menjadi pembeda satu sama lain. Dan menurut saya kaitan inilah antar satu sama lain pasti tim yang membriefing para kandidat tergantung mereka ya. Ini orang-orang yang di belakang atau di balik para kandidat ini kan juga sedang menjajaki, mempelajari kelemahannya satu sama lain, positioning dan reputasi dan kayak gitu-gitu. Ada faktor yang bisa dieksplorasi. Tapi pada sisi yang lain juga ada faktor yang pasti akan dalam tanda kutip ya dikritisi, diserang dan sebagainya. Pasti satu sama lain akan digali atas beberapa isu krusial maupun track record gitu. Kalau kita lihat Pak Ari ini kalau di paslon 01 dan juga 03 begitu ya bisa saya katakan memang tidak ada latar belakang layaknya Prabowo. Tapi ini kalau di Timnas Amin dari catatan kami ada Purnawirawan TNI Angkatan Udara, ada Pak Syahiku Alaidrus, kemudian di kubu 03 justru malah ada mantan Panglima TNI juga Pak Andika Perkasa begitu. Artinya orang-orang di belakang layar ini juga nantinya yang kemudian mampu memberikan suntikan pengalaman bagi calon kandidatnya seperti itu? Ya betul. Tepat sekali itu. Nah ini kan kemampuan artikulasi penting. Ya. Kemampuan untuk mengemas. Yang namanya debat kandidat. Pengalaman sejauh ini ya, edisi 1 maupun edisi kedua kemarin, kemampuan menguasai masalah sama kemampuan menyampaikannya itu sangat berpengaruh. Dan saya punya keyakinan pula bahwa publik juga akan menilai atas kualitas debat itu. Nah, itu memang sekedar catatan ya Mbak, bahwa mestinya
besok itu lebih menajamkan substansi. Enggak. Kalau misal hal-hal yang sifatnya teknis perlu diklarifikasi, jangan kemudian atas nama waktu memang perlu dibatasi. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya langsung clarified pastinya bisa gitu. Ya. Nah kemarin ini agak kaku. Nah itu yang kurang membuat debat itu hidup. Sekedar kayak cerdas cermat gitu. Mhm. Dannya itu kemarin itu karena ini ngomong lalu suruh berhenti kemudian dengerin ya gitu dok gitu. Padahal hal-hal yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Jawaban atas pertanyaan bisa nggak nyambung itu nggak digali lagi karena moderator itu hanya mindah kalimat, mindah pertanyaan kemudian beri kesempatan jawaban gitu tok. Mestinya kalau ada hal karir nggak apa-apa, yang penting domain waktunya tetap ditaati begitu. Mhm. Oke, ini juga akan kemudian menjadi catatan juga bagaimana KPU harus mengemas kembali debat begitu ya, Pak Arya, agar kemudian lebih bisa dinikmati Ya, dan tidak layaknya cerdas cermat seperti yang disampaikan oleh Pak Ari. Ini artinya tadi Bapak mengatakan dalam situasi ini meskipun temanya adalah menyoal pertahanan begitu ya, belum tentu Prabowo Subianto bisa dikatakan unggul atau justru malah ini kalau dilihat dari sisi lain berpotensi untuk jadi senjata empuk Pak Ari bagi paslon 01 dan juga 03 untuk kemudian mencecar Prabowo Subianto terkait problematika pertahanan di masa kepemimpinannya. ya betul. Karena itu yang namanya posisi itu kan bisa dilihat sisi positif maupun sisi negatif. Ya. Karena ini debat, tadi sejak awal saya sampaikan bahwa tim yang membriefing yang nanti akan memberi input menyampaikan itu ke dalam olahan mereka kemudian diartikulasikan karena juga kadang-kadang kalau posisi ketegangan orang debat itu gak jernih itu bisa beda, bisa meleset gitu, dan itu bisa menimpa siapapun. Karena itu pula saya kira penguasaan dari sisi kelemahan dan kelebihan satu sama lain ini kan juga menyangkut nanti dihubungkan pada posisi sekarang. Ada yang di dalam struktur kekuasaan bagian dari Jokowi, terus ada yang irisan kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiganya hampir sama begitu, meskipun domainnya dalam hal ini posisi pertahanan pasangan nomor 2 sekarang menjadi Menteri Pertahanan, ya. Kemudian Ganjar Pranowo itu Pak Mahfud Menko Polhukam. Terus Anies itu Caimin juga bagian dari penopang kekuasaan. Jadi irisan inilah yang saya kira kemampuan untuk meramunya nanti akan ketemu gitu. Terus saya kira memang sekali lagi kalau misalnya publik bisa mampu menangkap substansi ini akan menarik karena disitulah akan kelihatan ambiguitasnya seperti apa, terus kemudian kontradiksinya di mana, itu akan kelihatan. Misalnya merumuskan keamanan dalam negeri, ya, kemudian keamanan luar negeri, terus isu tentang ancaman krisis perdagangan dampaknya pada kayak apa, terus pendekatan keamanan yang diterapkan dalam sistem demokrasi ini pasti nanti dikaitkan dengan situasi dalam negeri yang selama ini juga ada capaian-capaian positif, tapi juga ada kelemahan-kelemahan mendasar yang pasti satu sama lain akan dieksplorasi gitu. Oke, ini kalau kita berbincang soal bagaimana kemudian isu yang menjadi sorotan di dalam halnya pertahanan begitu ya, Pak Ari, kan kalau belakangan ini yang sedang ramai juga berkaitan soal alutsista begitu, pembelian alutsista begitu ya, hingga kemudian ada dugaan korupsi juga anggaran alutsista yang cukup tinggi. Ini kalau menyoal isu ini, apakah kemudian hal ini juga bisa menjadi salah satu serangan yang empuk juga untuk paslon 1 dan 3 melakukan atau mencari celah kesalahan bagi Prabowo? Pasti akan diangkat isu-isu seperti itu. Dugaan saya ya, baik itu untuk menyampaikan, karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sekaligus apakah lawan itu bisa dieksplorasi dengan tepat dari sisi angle-nya, itu juga berpengaruh. Kalau tidak tepat ya
ya bisa lewat, bisa dibelokkan. Maka itu setiap debat itu kemampuan artikulasi dan penajaman dari sisi pertanyaan dan menjawab itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu. Itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Saya lihat Oke. 1 dan 2, 3 ini saling memainkan itu, meskipun ada mungkin yang dominan mana itu. Saya katakan kalau KPU belajar dari pengalaman kemarin debat yang pertama maupun kedua, debat yang ketiga ini perlu untuk membuat model yang tidak sekedar kejebak pada gimmick, sekedar lomba pidato begitu ya, tapi betul-betul tajam di dalam menangkap. Dan ketika lawan kandidat itu sedang mengeksplorasi, itu ketika nggak nyambung itu harus segera diklarifikasi gitu. Itu penting. Oke, hal-hal yang kemudian keluar dari substansi harus kemudian mendapatkan warning juga dari moderator yang mana bertugas Ya. untuk menjalani debat seperti itu ya, Pak Arya. Ini kan kita sudah punya sedikit bayangan ketika debat pertama adalah debat Capres. Kita tahu bagaimana kemudian gaya penyampaian debat yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Ini kalau untuk debat ketiga sendiri, apakah kemudian hal yang sama yang terjadi di debat pertama ini sudah tidak efektif lagi untuk kemudian dilakukan lagi di debat ketiga? Hal apa yang dari ketiga kandidat ini yang harus dibenahi, Pak Ari, untuk debat ketiga yang dilaksanakan esok hari? Jadi waktu debat pertama kan belum ketemu polanya ya, kemarin. Kemudian yang kedua lagi. Kemudian yang ketiga menurutku memang yang perlu untuk dievaluasi dan mungkin perlu diperbaiki adalah orang jangan sampai kejebak ini calon presiden, calon wakil presiden, karena itu debatnya harus lebih bermutu dari sisi pengaturan. Kalau orang hanya ingin mempermalukan hal-hal yang gak penting, itu harus hindari. Itu. Karena itu tidak mendidik juga. Dan sebaliknya juga, ini kan soal etik di dalam forum debat. Jadi termasuk moderator jangan takut untuk mengingatkan. Terus menyangkut, kayaknya belum nyambung. Cara mengingatkannya itu ketika menyampaikan pertanyaan diundi itu, sebenarnya dijelaskan aspek apa yang perlu ini, yaitu moderator perlu memberi tekanan itu ketika belum nyambung, itu perlu diingatkan. Gak apa-apa, yang tujuannya bukan moderator untuk intervensi, bukan, itu mengatur supaya kualitas substansi dari yang debat atau diperdebatkan itu kena, gitu. Dia juga demi pendidikan politik. KPU nggak bisa sekedar membuat model sekedar ya yang penting ada debat, terus kemudian debat kadang-kadang keluar dari relnya, nggak ingatin. Moderator perlu mengingatkan itu, nggak apa-apa menurutku, karena toh nanti ada panelis yang mestinya panelis itu juga memberi arah pada moderator, bukan sekedar mengatur waktu, ya silakan ya habis gitu toh. Ini kurang menarik karena ini ukuran debatnya capres cawapres tuh. Itu. Oke, sekali lagi ini adalah peran bagaimana moderator bisa memanfaatkan tugas-tugasnya kan sebenarnya bisa mengukur gitu. Kan bisa mengukur, maksud saya. Oh ini intervensi, oh ini mengingatkan, itu beda. Intervensi itu kalau menggiring itu enggak usah moderator, yang penting mengingatkan. Misalnya gini, kok mohon maaf, pertanyaan nomor 2 mungkin perlu belum dijawab, ingatin gitu. Karena kalau udah waktu habis, nanti berikutnya kan nanti pasti bilang gini, belum dijawab tadi yang gitu. Misalnya, coba tolong dijawab satu aja ini. Misalnya langsung aja dijawab gitu, gak apa-apa. Sementara yang penting koridor waktu itu tidak keluar. Gitu, Mbak. Tidak keluar dari koridor waktu, itu yang kemudian harus dilakukan oleh masing-masing capres adalah untuk kemudian masuk ke substansinya, tidak melakukan gimmick yang tidak berarti, begitu ya Pak Arya. Kemudian peran penting juga dari moderator untuk kemudian bisa mengatur jalannya debat yang dilaksanakan untuk masing-masing kandidat ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Pak Ari. Ini kan yang juga masih berkaitan soal isu yang bisa dibahas, yang juga cukup menarik. Ini kan ada soal bagaimana
penyelesaian atau peran Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Palestina, atau yang saat ini yang juga dekat oleh kita adalah keberadaan Rohingya di teritorial Indonesia. Isu ini Ya, apabila dimanfaatkan oleh kandidat, apa juga kemudian bisa menjadi salah satu poin untuk bisa menarik suara dari sejumlah swing voter begitu ya, sampai saat ini masih belum menjatuhkan pilihan, Bapak. ya, kalau kita lihat secara makro, kalau kelas menengah mungkin akan berpengaruh, tapi kalau grassroots nggak terlalu berpengaruh ya. Mhm. Kalau di grassroots, kalau kelas menengah berpengaruh itu dua topik tadi, karena serapan isu tentang konflik di sana Palestina maupun kasus Rohingya itu, soal pengungsi itu Ya. kalangan kelas menengah itu mungkin populer, tapi kalau kalangan grassroots enggak. Tapi kemampuan sekaligus ketepatan para kandidat itu menjawab tentu diperlukan karena dari situ ada diferensiasi, ada pembeda. Nah, kalau misalnya sekedar saya setuju dengan tadi apa yang saya, nah, itu namanya nggak debat. Ya. Jadi itu kalau hal-hal karena waktu terbatas, maka keunggulan sebuah debat itu harus ditunjukkan dengan substansi sama cara menyampaikan. Nah, soal etika itu juga sangat penting. Etika menjawab dan etika bertanya ini substansinya menggali gagasan untuk kepentingan bangsa atau sekedar mempermalukan orang. Mhm. Nah, menurut saya sekelas debat kandidat untuk capres maupun cawapres harus punya makna dan misi besar untuk menggali gagasan dan nanti publik akan menilai. Nah, termasuk klarifikasi data itu penting. Kalau misalnya ada data yang salah harus klarifikasi itu kayaknya datanya nggak segitu deh, nggak apa-apa itu. Jangan nunggu waktu terus baru klarifikasi, waktu udah nggak ada klarifikasi sehingga membelokkan lagi gitu loh. Yang kayak gitu-gitu penting. Mhm. Oke, tidak harus ada klarifikasi pun juga ini KPU sudah membuat aturan baru, Pak Ari, tidak memperbolehkan ada singkatan-singkatan yang tidak familiar untuk ditanyakan pada kandidat lain. Hal ini juga Ya, pastinya nanti semoga kemudian bisa menambah gagasan atau substansi dari debat itu sendiri. Ini sebelum saya tutup, Pak Ari, ini Presiden Joko Widodo malam ini baru saja bertemu Prabowo Subianto untuk kemudian makan malam bersama. Sebagai pengamat, saya mau minta komentar Pak Ari, apakah memang ini bisa dalam tanda kutip ada hal tertentu atau ini ya hal umum saja sebagai Menteri Pertahanan? ya ada dua makna simbolis. Aha. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di yang lain ini juga punya kelemahan karena eh, publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata eh, tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan, misalnya kayak gitu-gitu. Katanya dia netral dan sebagainya. Tentu publik sudah tahu. Yang kedua, dugaan saya juga ada pesan-pesan penting, dugaan saya ya, Hmm. yang perlu nanti Prabowo ketahui gitu. Tapi lagi-lagi dinamika politik di dalam arena debat itu kadang-kadang tidak terprediksi. Nah, karena itu pula kematangan, ketajaman masing-masing kandidat akan menjadi fungsi. Apakah kandidat ini menguasai atau enggak? Ataukah dia itu matang atau tidak Ya. sebagai negarawan? Itu akan kelihatan nanti. Saya Hmm. kira publik tidak akan terlalu banyak berpengaruh atas itu semua. Ya, karena itu saya tetap punya keyakinan kalau berdasarkan evaluasi sebelumnya, masing-masing kandidat akan betul-betul ini memanfaatkan sebagai arena pertaruhan di dalam memahami eh, problem global, problem nasional, dan kaitannya yang ada sejauh ini. Dan menurut saya, publik juga harus juga menilai, termasuk anak-anak muda ini harus menilai substansi, bukan soal gaya penampilan semata, tapi substansi. Dan tentu ini memang tantangan buat para uh, yang tim yang membrief itu. Saya kira itu aja. Mhm. Oke, ini kemudian
bisa menjadi PR besar juga untuk seluruh pihak yang terkait, termasuk juga kandidat untuk menyuguhkan substansi dan juga gagasan yang pasti, tidak kemudian hanya Ya, melakukan gimmick atau serangan-serangan yang justru ya, itu juga tidak bermanfaat juga untuk pemahaman publik. Pak Ari, terima ya, kasih banyak untuk kesempatannya sama-sama. meluangkan waktu berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang kembali, Pak Ari. Oke, Selamat kembali beraktivitas, hati-hati di jalan. oke, sukses selalu ya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengomentari makan malam antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam, tanggal 5 Januari tahun 2023. Menurut Hasto, bila dilihat dari perspektif PDIP, pertemuan tersebut digelar agar Prabowo semakin kuat melakukan belusukan. Itu kan pertemuan tertutup, restorannya restoran mahal, bagus. Tentu saja mungkin, karena melihat belusukan terakhir dari Pak Prabowo. Ya biar Pak Prabowo makin kuat untuk belusukan, kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Kemudian bila dilihat dari perspektif Prabowo, Hasto menduga makan malam tersebut menjadi ajang untuk membahas pembelian pesawat bekas oleh pemerintah. Hasto mengaku mendapat kabar bahwa pembelian pesawat bekas oleh Menhan Prabowo tersebut tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Kalau dalam perspektif Pak Prabowo untuk melakukan konfirmasi, karena pasti menjelang debat nanti banyak pertanyaan terkait dengan pembelian pesawat bekas, katanya. Kami pun mendapatkan informasi pembelian pesawat bekas tersebut tanpa konfirmasi Pak Presiden Jokowi, katanya. Kemudian apabila berdasarkan perspektif Presiden Jokowi, pertemuan tersebut bisa membahas persiapan debat. Karena kata Hasto karakter Jokowi dalam debat bisa mengendalikan emosi. Ya mungkin juga hal itu dibahas terkait dengan persiapan debat. Kalau perspektif Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini kan tidak suka rame-rame, tahan emosi, kira-kira itu analisis dari PDI Perjuangan, pungkasnya. Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar makan malam bersama Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung, duduk satu meja berhadapan dengan Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang. Dihadapkan mereka berdua tersaji air mineral botol beserta peralatan makan. Dalam foto tersebut Jokowi tampak sedang berbincang dan tertawa bersama Prabowo. Malam ini, Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Saat makan malam, Presiden didampingi Menhan BP, Prabowo Subianto, kata Ari. Ari tidak menjawab pasti saat ditanya tujuan agenda makan malam tersebut. Yang pasti kata dia makan malam dilakukan kurang lebih 1 jam. Baru saja selesai dari pukul 19.00 sampai 20.05 WIB, katanya. Ari mengaku tidak tahu apakah saat makan malam Jokowi dan Prabowo membahas politik atau debat Pilpres yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Ia hanya mengatakan bahwa makan malam di tempat tersebut karena ingin mencoba menu Nusantara. Saya tidak tahu apa yang beliau bicarakan sambil makan malam. Katanya masakan Nusantara di rumah makan itu enak, pungkasnya. Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Pertanyaan itu mencuat seusai ia melihat momen makan malam antara Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024. Komarudin menilai makan malam antara Jokowi dan Prabowo Subianto itu seolah mengonfirmasi bahwa kepala negara memang tidak netral dalam kontestasi di Pilpres. Lantas, Komarudin mewajarkan apabila pertemuan Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu membuat publik bertanya-tanya. Pihaknya pun mengaku heran dengan adanya pertemuan Jokowi dan Prabowo itu. Pasalnya, Komarudin masih ingat bahwa Jokowi beberapa waktu terakhir mengumpulkan para pejabat gubernur dan aparatur sipil negara untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Berkaca dari hal tersebut, Komarudin menilai bahwa Jokowi seharusnya menunjukkan sikap netral dalam Pilpres 2024. Yakni Jokowi harus memberikan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara yang sudah dikumpulkannya. Terkini Komarudin mengatakan bahwa penyelenggara negara juga harus menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Pasalnya menyelenggarakan pemilu demokratis dinilai sebagai salah satu wujud cita-cita reformasi yang dicetuskan pada 1998. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden yakni Ari Dwi Payana membenarkan kepala negara makan malam bersama Prabowo pada Jumat malam. Ari mengatakan makan bareng tersebut berlangsung 1 jam yakni sejak pukul 19.00 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat.
Tampak dalam video yang beredar di media sosial, orang nomor 1 di Indonesia itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam dipadu sepatu berkelir hitam putih. Sementara itu Prabowo Subianto mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dengan motif parang dan celana panjang hitam. Keduanya terlihat duduk berhadap-hadapan di sebuah meja panjang dan tampak mengobrol akrab. Bahkan sesekali Jokowi tampak tertawa saat berbincang. Meski demikian, Ari Dwi Payana tak membeberkan perihal pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ari mengaku bahwa dirinya belum mengetahui terkait pembicaraan yang dibahas. Acara makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat 5 Januari 2024 malam menuai atensi dari berbagai pihak. Pasalnya Prabowo Subianto adalah calon Presiden RI dengan nomor urut 2. Atas bagaimana tanggapan Capres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan politisi PDIP yang selaku pendukung Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Anies Baswedan menanggapi santai makan malam Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut itu adalah pertemuan biasa antara Presiden dan Menteri. Ia pun tidak mempermasalahkan pertemuan empat mata antara Jokowi dan Prabowo. Sementara itu Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah tidak mempersoalkan jika Jokowi mendukung Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Hal ini merespon pernyataan tim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Presiden Jokowi mulai terang-terangan mendukung jagoan mereka. Meski saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP, Said mengaku tidak mempermasalahkannya. Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid menyatakan pertemuan Jokowi Prabowo dalam makan malam bersama menjadi tanda dukungan. Nusron meyakini Presiden Jokowi menginginkan pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Bukan saya ya, makna simbolisnya yang pertama, yaitu artinya Presiden Jokowi di belakang Prabowo secara simbolik. Dugaan saya itu mau disampaikan gitu. Tapi di sisi yang lain ini juga punya kelemahan karena publik juga menilai ini Presiden Jokowi ternyata tidak sesuai dengan yang kadang-kadang dipidatokan. Karena itu saya katakan posisi itu bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan. Ya. Kalau tidak tepat di dalam mengolah sekaligus menjawab pertanyaan pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kadang-kadang nggak substansial, tapi pakai gimmick-gimmick itu kadang-kadang itu sebenarnya sebenarnya nggak penting, tapi malah dominan gitu, sehingga mengaburkan substansi dari perdebatan itu. Tribunnews on Fokus Tribuners, hari ini membersamai Anda bersama dengan saya Nela Yarda. Kita jelang debat ketiga kandidat calon presiden yang rencananya digelar oleh KPU di Istora Senayan, Jakarta, tepatnya pada Minggu 7 Januari esok. Yang mana tema debat yang nantinya akan dibahas berkaitan soal pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional hingga geopolitik. Lalu siapa kira-kira di antara ketiga kandidat Anies Baswedan, Prabowo Subianto hingga Ganjar Pranowo yang berkemungkinan akan bisa menguasai materi atau tema dari debat ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat sosial politik sekaligus Departemen Sosiologi Visipol UGM. Ada Pak Ari Sujito yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Pak Ari, terima kasih sudah bergabung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Pak Ari, ini terima kasih juga saya disempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbincang di program On Focus. Ini debat rencananya akan dilaksanakan esok hari, begitu Bapak pada hari Minggu. Ini sebagai pengantar mungkin saya ingin minta komentar dari Pak Ari terlebih dahulu. Ini kan isunya juga cukup krusial begitu ya, ada soal HAMKAM dan juga bagaimana geopolitik. Ini mestinya yang nanti menjadi titik poin yang harus diunggulkan oleh masing-masing kandidat ini apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari tema besar itu kemungkinan substansi di antara itu soal posisi Indonesia di dalam kancah dunia global ya. Dan tantangan terbesar di kancah global terutama soal bagaimana positioning Indonesia di antara interaksi negara-negara di ASEAN, kemudian di negara-negara kawasan Asia Pasifik global, dan tentu ini soal tantangan interaksi ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kalau kita bicara aspek itu, tentu keamanan ini juga menjadi isu krusial karena di tengah situasi politik Indonesia yang posisi kita negara yang sangat
plural dengan daya jangkau, eh, komposisi etnis, agama, dan sebagainya, itu membutuhkan langkah-langkah strategis untuk bisa mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bisa membangun integrasi nasional dalam frame demokrasi. Itu antara politik global sama nasional itu sangat berpengaruh. Kemampuan para kandidat untuk merumuskan dengan perspektif baru di dalam positioning itu akan menjadi crucial issue. Termasuk geopolitik ya, geopolitik tentang hubungan antar negara, menyangkut posisi kedaulatan, positioning juga menyangkut ketegangan beberapa perang yang terjadi pada tempat ya. Gitu-gitu saya kira apakah ketiga kandidat ini bisa mengeksplorasi lebih baik. Ini poinnya sana, saya kira. Oke, ada beberapa isu krusial termasuk diantaranya bagaimana kemudian permasalahan yang terjadi saat ini